Saudara-saudari, gereja Katolik dipimpin atau digembalakan oleh seorang paus. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, mengapa gereja digembalakan oleh seorang paus? Dasarnya apa? Apakah itu sungguh permintaan Yesus sendiri? Atau itu semata-mata bikin-bikinan gereja saja? Atau bagaimana? Kalau pertanyaan-pertanyaan itu pernah muncul di benak Anda, maka bacaan-bacaan liturgi untuk minggu ini akan memberikan jawaban yang meneguhkan kita semua. Maka mari kita mengintip bacaan-bacaan untuk minggu biasa ke-21 tahun A dalam Insap, Intip Sabda bersama Frater Revi. Bacaan Injilnya diambil dari Matius bab 16 ayat 13-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dalam ayat 13 dikatakan, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi ada di bagian utaranya Israel. Dan tempat ini dikenal sebagai tempat yang banyak kuil-kuil berhalanya, tempat menyembah dewa-dewa asing. Nah, di tempat ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Mungkin kita agak bingung, maksudnya anak manusia itu apa? Pernah kita bahas dalam Insap episode-episode sebelumnya, bahwa Injil Matius itu kerap menggunakan istilah atau gelar anak manusia. Ini adalah gelar yang terinspirasi dari nubuat Daniel. Dalam nubuat Daniel, anak manusia adalah sosok penyelamat yang punya kuasa, tetapi dia akan mengalami penderitaan. Nah, dalam Injil Matius, Yesus itu diberi gelar anak manusia. Jadi, tiap kali kita menemukan istilah anak manusia dalam Injil Matius, itu gelar yang ditujukan kepada Tuhan Yesus sendiri. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang bertanya kepada para muridnya, kata orang, aku ini siapa sih? Nah, lalu para muridnya menjawab dalam ayat 14. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Sekali lagi, pertanyaan Yesus adalah, kata orang, siapakah Yesus itu? Jadi Yesus bertanya, pendapat orang-orang, pendapat publik. Kemudian para muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Mengapa Yesus dikira Yohanes Pembaptis? Kemungkinan besar karena Tuhan Yesus mewartakan pertobatan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, yang mengajak banyak orang untuk bertobat, meluruskan jalan bagi Tuhan. Lalu ada juga yang mengira Yesus sebagai Nabi Elia. Kenapa? Karena dalam tradisi Yahudi, Elia diyakini sebagai nabi yang akan datang sebelum hari kiamat terjadi. Pada waktu itu ada kemungkinan mereka merasa bahwa, oh inilah mungkin sosok Elia yang akan datang kembali sebelum hari kiamat. Ada juga yang mengira Yesus sebagai Yeremia, yang dalam tradisi Yahudi diyakini sebagai nabi yang menyembunyikan atau menyelamatkan tabut perjanjian. Dan Yeremia diyakini akan datang kembali untuk memulihkan kejayaannya bangsa Israel. Jadi ini adalah jawaban-jawaban atau perkiraan-perkiraan yang cukup masuk akal kalau kita melihatnya dari kacamata orang Yahudi. Nah sekarang, dalam ayat 15, Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi tadi dalam ayat 13, Yesus bertanya, kata orang. Sekarang dalam ayat 15, katamu, siapakah aku ini? Yesus tidak lagi meminta pendapat publik, tetapi meminta pendapat pribadi para murid, iman personal mereka. Lalu dalam ayat 16, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah jawaban personalnya Petrus. Bukan lagi kata orang, tapi ini adalah imannya Petrus sendiri. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu artinya yang diurapi. Dalam tradisi Yahudi, Mesias diyakini sebagai sosok penyelamat yang akan memerdekakan bangsa Israel, menyelamatkan mereka dari perbudakan, dari penjajahan. Petrus juga mengatakan Yesus adalah putra Allah yang hidup. Ini mau menegaskan bahwa Yesus itu bukan sekedar dewa, bukan dewa-dewa yang mati, yang kuilnya ada banyak di daerah Kaisarea Filipi. Yesus adalah putra Allah yang hidup. Juga Petrus ingin menegaskan bahwa Yesus bukan sekadar Mesias yang dibayangkan oleh orang Yahudi pada umumnya. Orang Yahudi pada umumnya mengira Mesias itu adalah sosok penyelamat yang sifatnya politis, membawa kekuasaan militer, mau menyelamatkan bangsa Yahudi dari tangan penjajah. Petrus meyakini bahwa Yesus adalah Mesias spiritual, Mesias rohani yang membebaskan jiwa manusia dari kuasa jahat. Bukan sekadar menyelamatkan secara politis dari tangan penjajah.
Lalu apa tanggapannya Tuhan Yesus mendengarkan pengakuan iman Petrus yang personal itu, yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup? Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Menariknya di sini Tuhan Yesus menyebut Petrus Simon bin Yunus. Ini adalah nama aslinya Petrus, nama bawaan lahirnya. Tuhan Yesus memanggil nama aslinya untuk menekankan kemanusiaan Petrus yang lemah, yang fana, yang rapuh. Selain itu Tuhan Yesus juga mengatakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Dalam teks aslinya, secara lebih persis bunyinya itu adalah, bukan daging dan darah yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Pengakuan iman Petrus yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, bukan berasal dari hal-hal yang sifatnya manusiawi, duniawi, bukan dari permenungan manusia biasa, bukan dari logika manusia, tetapi itu dinyatakan oleh Allah sendiri. Itu adalah wahyu dari Bapa di surga. Tidak berhenti di situ, ada lanjutannya, ayat 18. Dan ini adalah ayat kunci untuk menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Dan aku pun berkata kepadamu, maksudnya kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekilas kata-kata Tuhan Yesus ini agak membingungkan. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apa maksud dari kalimat ini? Jadi Petrus itu bukan nama bawaan lahir, ini adalah gelar yang artinya adalah batu karang. Jadi kalau kita mau ulangi kalimat itu, maka engkau adalah sang batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah sekarang semakin jelas maksudnya apa. Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kamu adalah sang batu karang, dan di atas kamu sang batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dalam teks Yunani, kata jemaat yang digunakan ini adalah eklesia. Eklesia itu kalau mau diterjemahkan, artinya gereja. Jadi kalau mau diulang sekali lagi, kalimatnya Tuhan Yesus akan berbunyi, engkau adalah sang batu karang, dan di atas engkau sang batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Itulah mengapa tadi dikatakan bahwa ini adalah ayat kunci, perkataan kunci untuk menjawab mengapa sampai hari ini gereja Katolik digembalakan oleh seorang paus. Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di atas sang batu karang, yaitu di atas Petrus. Petrus adalah fondasi gereja. Kepada Petruslah kepercayaan dari Tuhan Yesus untuk menggembalakan gereja itu diberikan, bukan kepada orang lain. Petrus adalah paus yang pertama yang menggembalakan gereja. Dan kuasa Petrus itu dilanjutkan terus-menerus sampai hari ini. Dan kita hari ini digembalakan oleh Paus ke-267, yaitu Bapak Suci Leo ke-14. Dialah sang penerus Petrus yang diberi kuasa untuk menggembalakan gereja hari ini. Dan ada lanjutannya, alam maut tidak akan menguasainya. Perkataan Tuhan ini terbukti sampai hari ini. Sudah 2000 tahun gereja Katolik berdiri, sampai hari ini alam maut tidak menguasainya. Dan sampai kapanpun Tuhan Yesus berjanji, alam maut tidak akan menguasai gereja ini. Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas sang batu karang. Ayat 19, kepadamu, maksudnya kepada Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau Anda pernah melihat logo kepausan, maka Anda akan menyadari bahwa logo kepausan itu bentuknya kunci. Ini adalah simbol bahwa kepausan ini adalah tahta Petrus sendiri. Kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus untuk memegang kunci kerajaan surga. Apa sih maksudnya diberi kunci kerajaan surga itu? Nah ini nanti akan terkait dengan bacaan pertama, yang nanti sesudah ini akan kita intip juga. Kalau seorang raja menitipkan kunci istana kerajaannya kepada salah seorang bawahannya yang sungguh dia percaya, maka bisa dikatakan bahwa bawahan ini yang memegang kunci ini itu adalah wakil dari sang raja. Nah, Petrus itu adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Yesus untuk memegang kunci kerajaannya. Maka dengan kata lain, Petrus adalah wakil Kristus di dunia. Dan tidak hanya Petrus, para penerusnya sampai hari ini, yaitu Paus adalah wakil Kristus di dunia. Itulah sebabnya kita mengikuti terus-menerus ajaran Bapa Suci sampai hari ini. Karena dia yang diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus
untuk memegang kunci kerajaan surga. Ayat terakhir, ayat 20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Mengapa Yesus melarang? Sekali lagi karena gelar Mesias pada waktu itu sangat kental dengan nuansa politis, dengan nuansa militer. Kalau para murid mewartakan kemana-mana bahwa Yesus adalah Mesias, ada kemungkinan bahwa orang-orang akan salah paham. Dan dalam kondisi yang lebih parah nantinya bisa memicu pemberontakan dari masyarakat kepada pemerintah. Nah, supaya tidak terjadi salah paham, maka Tuhan Yesus perlu mendidik terlebih dahulu orang-orang pada zaman itu. Supaya mereka punya pemahaman yang benar dulu tentang Mesias. Sehingga tidak terjadi salah paham, sehingga tidak terjadi pemberontakan. Sekali lagi, sampai hari ini gereja dipimpin oleh Paus, penerus Petrus, karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kepercayaan kepada Petrus untuk memimpin dan menggembalakan gereja, menjadi wakilnya di dunia ini. Dan jangan lupa bahwa kepercayaan itu diberikan kepada Petrus sesudah Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Dengan demikian, kepercayaan untuk menggembalakan gereja, kepemimpinan gereja didasarkan pada pengakuan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Dia adalah Anak Allah yang hidup. Bukan karena saya adalah orang hebat, maka saya diberi kepercayaan untuk memimpin gereja. Bukan itu. Kepemimpinan gereja itu adalah kepemimpinan dalam kerendahan hati. Maka kita menyebut Paus sebagai servus servorum Dei, pelayan dari para pelayan Allah, hamba dari para hamba Allah. Karena seperti kata Tuhan Yesus sendiri, barang siapa yang paling tinggi di antaramu, hendaklah dia yang paling merendahkan dirinya. Semakin tinggi seseorang, dia semakin melayani yang lain. Itulah keyakinan iman kita. Sekarang kita lanjut ke bacaan pertama, Yesaya 22 ayat 19-23. Konteks dari perikop ini adalah masa pemerintahan Raja Hizkia. Waktu zaman Raja Hizkia, ada seorang pejabat yang bernama Sebna. Jabatan dia adalah kepala istana yang diberi kepercayaan oleh raja untuk mengelola istana. Sebna ini menyalahgunakan kekuasaannya untuk kemegahan dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, bacaan pertama ini berisi sabda Tuhan melalui Nabi Yesaya untuk menurunkan Sebna dari jabatannya dan menggantikannya dengan seorang yang bernama Eliakim. Mari kita lihat isinya. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Ini adalah perkataan Allah kepada Sebna. Sebna yang melayani atau menjalankan kuasanya demi kepentingan pribadi dalam kesombongan dijatuhkan oleh Allah dari jabatannya. Lalu lanjutannya, maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Allah tidak membiarkan jabatan itu kosong. Meskipun Sebna diturunkan, Allah menyediakan orang lain yang lebih pantas untuk menjalankan jabatan itu, yaitu Eliakim bin Hilkia. Lanjutannya, aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Jubah dan ikat pinggang itu adalah simbol dari kekuasaan, simbol dari jabatan. Jadi jubah dan ikat pinggang yang sebelumnya dikenakan oleh Sebna akan dikenakan kepada Eliakim. Dan menariknya di sini dikatakan bahwa Eliakim itu akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Dengan kata lain, Eliakim ini tidak hanya akan sekadar menjadi pegawai yang mengurusi urusan-urusan teknis, urusan-urusan administratif, tetapi dia juga akan menjadi bapa, yang artinya memimpin dengan belas kasih, memberi perlindungan, memelihara penduduk Yerusalem dan kaum Yehuda. Nah, menariknya saudara-saudari, gelar Paus yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Belanda. Nah, akar katanya itu adalah papa. Artinya adalah bapak atau ayah. Nah, seperti halnya Eliakim yang menjadi bapak bagi kaum Yehuda, Petrus dan para penerusnya yang memimpin dan menggembalakan gereja itu juga menjadi bapak bagi seluruh umat beriman. Selanjutnya, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, ini mirip dengan apa yang tadi dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Di sini dikatakan Allah akan memberikan kunci rumah Daud kepada Eliakim. Sekali lagi, orang yang diberi kunci istana oleh rajanya itu adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola kerajaan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, dia adalah wakil dari sang raja. Di sini Eliakim diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjadi wakil raja. Begitu juga dengan Petrus yang dipercaya oleh Yesus untuk menjadi wakilnya di dunia ini.
Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Menarik di sini ada simbol gantungan yang dipasang kuat-kuat. Ini adalah simbol bahwa Allah menjanjikan stabilitas kepada Elyakim. Kepemimpinan Elyakim itu seperti gantungan yang dipasang dalam pada tembok, sehingga kalau ada sesuatu yang menggantung di sana, gantungannya itu tidak akan copot. Ini mirip juga dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Di atas Petrus, Yesus mendirikan gerejanya dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja akan selalu ada, tidak akan dikuasai oleh alam maut. Artinya, stabilitas gereja dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian, saudara-saudari, pengangkatan Elyakim dalam bacaan pertama ini seperti bayangan dari pengangkatan Petrus sebagai wakil Kristus dalam Injil, yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Salah satu hal yang penting yang kita dapatkan adalah bahwa Elyakim akan menjadi bapa bagi kaum Yehuda. Ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan dalam gereja itu bukan kepemimpinan yang otoriter, tetapi menjadi bapa yang mengayomi, yang melindungi. Kita menyebut para gembala, paus, uskup, para imam, itu dengan sebutan bapa, romo, father, pater. Itu semua artinya bapa. Sekarang mari kita lihat bacaan kedua. Roma bab 11 ayat 33-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Paulus dalam suratnya ini menegaskan bahwa dengan akal budi manusia belaka, kita tidak akan bisa memahami secara lengkap kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Ini nyambung dengan yang tadi dikatakan oleh Yesus kepada Petrus dalam Injil. Sesudah Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga." Pengetahuan bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup adalah pengetahuan ilahi yang diwahyukan oleh Allah sendiri kepada Petrus. Tidak akan bisa diselami oleh akal budi manusia belaka. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Di sini Paulus mengutip kitab Nabi Yesaya, bab 40 ayat 13. Mau menegaskan bahwa Allah itu sungguh maha tahu, Allah itu sungguh maha kuasa. Tidak akan ada yang pernah mengetahui isi pikiran Tuhan, dan tidak akan pernah ada yang bisa menjadi penasihat Tuhan. Sekaligus ini ingin mengingatkan kita bahwa mungkin kita seringkali tergoda untuk menjadi penasihatnya Tuhan, menjadi pendiktenya Tuhan, merasa bahwa kita lebih tahu daripada Tuhan, lebih pintar dari Tuhan, sehingga kita tergoda untuk mengatur, Tuhan, saya pengennya begini, engkau harus mengikuti apa yang saya mau. Itu adalah godaan yang sungguh perlu kita kuasai dan kita kalahkan. Tuhan itu jauh lebih tahu dari kita, lebih pintar dari kita, lebih berkuasa dari kita. Maka kita tidak perlu merasa lebih tahu dari Tuhan, tidak perlu mendikte Tuhan. Mari menyerahkan hidup kepadanya. Karena dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu apa yang baik untuk kita. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Kita tidak bisa menyuap Tuhan, saudara-saudari. Jangan sampai kita beriman seperti kita sedang bertransaksi di pasar. Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Maka sekarang gilirannya Tuhan membayar kepada saya, harus memenuhi apa yang saya mau. Bukan begitu cara kerja iman Kristiani. Kita tidak beriman secara transaksional seperti di pasar. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Yang ada justru kebalikannya, kita berhutang kepada Allah. Karena dia yang sungguh berbelas kasih itu berkenan menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa ini. Maka cara pikirnya bukan, saya memberikan kepada Tuhan sesuatu, maka Tuhan memberikan balasannya kepada kita. Bukan itu. Kebalik, kita menyadari dulu bahwa Tuhan sudah memberikan kelimpahan kepada kita. Hari ini kita masih bisa hidup juga masih untung. Dan rasa syukur atas kelimpahan itu kemudian kita ungkapkan dengan cara berbuat baik. Keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan cuma-cuma. Maka mari kita mensyukuri anugerah cuma-cuma itu dengan memberikan hal-hal baik selama kita masih ada di dunia ini, juga dengan cuma-cuma, tanpa perlu banyak perhitungan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus menegaskan segala sesuatu dari Dia. Kenapa? Karena Dia adalah Sang Pencipta. Segala sesuatu juga oleh Dia. Maksudnya adalah dipelihara oleh Allah. Dan yang terakhir, segala sesuatu itu diarahkan kepada Dia. Karena Dia adalah Sang tujuan akhir kita. Kita berasal dari Dia, kita dipelihara oleh Dia, dan kita nantinya akan menuju kepada Dia, Sang tujuan akhir. Maka saudara-saudari, kalau mau disimpulkan 3 bacaan untuk minggu ini,
kita mendapatkan satu pesan. Tuhan itu memilih manusia yang lemah untuk menjadi pemimpin, menggembalakan umatnya. Dalam bacaan pertama, Tuhan memilih Eliakim untuk menjadi kepala istana. Dalam bacaan Injil, Yesus sendiri memilih Petrus menjadi gembala bagi gerejanya. Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di atas sang batu karang, yaitu Petrus, yang sampai hari ini terus-menerus digembalakan oleh para penerus Petrus, yaitu Paus. Akan tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kepemimpinan, kepercayaan itu adalah anugerah. Gereja ini bukan punyanya Petrus, juga bukan punyanya Bapa Suci. Gereja ini tetap milik Kristus, tetapi dipercayakan kepada Petrus dan para penerusnya untuk digembalakan. Semuanya tetap didasarkan kepada kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah yang tidak akan terselami, seperti yang dinyatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua barusan. Maka kita diajak untuk tidak mendikte Allah, tidak merasa lebih pintar dari Allah, dan justru kita diajak untuk menyerahkan diri kepada Dia yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.